يا أيها النبي والكوكب الدري يا أيها النبي والكوكب الدري أنت إمام الحاضرة سلطانه الغيب أنت إمام الحاضرة سلطانه الغيب. صلوا على النبي محمد sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i sedang berjalan bersama para sahabat-sahabatnya dan murid-muridnya. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Imam Syafi'i mendatangi seorang kakek dan mencium tangannya serta memeluknya. Kemudian sahabat dan murid-murid Imam Syafi'i itu bertanya kepada Imam Syafi'i, "Wahai Imam, engkau ini adalah guru besar ulama yang terkenal. Engkau ini keilmuannya tidak ada yang menandingi pada abad ini. Tapi kenapa engkau menghentikan langkahmu dan engkau mencium tangan seorang kakek dan memeluknya? Padahal masih banyak yang lebih berilmu dari dirinya. Padahal dia bukan siapa-siapa." Apa jawaban Imam Syafi'i? Beliau menjawab, "Ketahuilah, aku pernah bertanya kepadanya. Dia ini adalah seorang guruku juga. Apa pertanyaanku kepadanya? Aku bertanya bagaimana caranya membedakan anjing yang sudah dewasa dengan anjing yang masih kecil. Kemudian dia menjawab, ciri kedewasaan anjing itu adalah ketika dirinya, kencingnya itu mengangkat salah satu kakinya." Begitu besar penghormatan Imam Syafi'i kepada seorang yang mengajarinya ilmu pengetahuan, walaupun hanya demikian yang diajarkannya. Imam Syafi'i walaupun ilmunya sudah luar biasa, walaupun sudah terkenal, walaupun keilmuannya lebih tinggi dibanding yang lainnya, tapi ketika berjumpa dengan seorang yang pernah memberikan ilmu pengetahuan walaupun sedikit, tetap dicium tangannya, dipeluk erat tubuhnya, berterima kasih kepadanya, menghormati dengan setulus hati. Kenapa demikian? Inilah akhlak kepada seorang guru dari Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Bahkan Sayyidina Ali karramallahu wajhah lebih dahsyat lagi. Bagaimana? Ana abdun, aku adalah hamba, aku adalah budak bagi seorang yang pernah mengajariku walaupun satu huruf saja. Aku pasrah kepadanya, mau dia jual aku atau dia biarkan aku dalam keadaan menjadi budaknya. Masya Allah, pantas saja seorang Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu digelari dengan babul ilm. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana madinatul ilm wal aliyu babuha." Aku adalah Madinahnya ilmu, kotanya ilmu. Wal aliyu babuha, dan Sayyidina Ali itu adalah pintu gerbangnya keilmuan-keilmuan. Kenapa dua orang ini menjadi begitu dahsyat di hadapan Allah, menjadi begitu mulia di sisi Allah? Karena mampu memuliakan semua yang pernah mengajarinya, yaitu dari guru-gurunya. Hadirin rahimakumullah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, bahwasanya baginda bersabda, "Kun aliman." Jadilah engkau orang yang alim, yang berilmu. Ini perintah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak bisa menjadi orang alim, au muta'alliman, atau jadilah engkau seorang penuntut ilmu, pencari ilmu. Kalau tidak bisa juga, au mustami'an, jadilah kau orang yang mendengarkan terhadap ilmu. Kalau tidak bisa juga, maka jadilah yang keempat, au muhibban, atau yang mencintai orang-orang yang berilmu, mencintai orang-orang yang menuntut ilmu, mencintai orang yang mendengarkan ilmu, atau cinta kepada ilmu itu sendiri.
Tapi baginda Rasulullah SAW mengingatkan, wala takun khamisan, tapi jangan engkau menjadi yang kelima. Siapa itu orang yang kelima? Orang yang tidak memiliki ilmu, orang yang tidak mau belajar ilmu, orang yang tidak mau memperhatikan dan mendengarkan ilmu, orang yang tidak mencintai ilmu, dan inilah orang yang terburuk, yang tidak tergolong keempat-empatnya. Maka baginda Rasul itu mengingatkan jangan jadi yang kelima. Yang pertama bagus, kedua, ketiga, keempat semua akan selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita menjadi golongan yang kelima, naudzubillah min dzalik, niscaya tidak akan selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, guru kita itu banyak. Mulai dari kita kecil sampai kita sedewasa atau sebesar ini, betapa banyaknya guru-guru kita. Apa bentuk kita cara menghormati mereka? Pernahkah ketika kita berjumpa dengan mereka, walaupun titel kita lebih tinggi, walaupun keilmuan kita lebih tinggi, pernahkah kita mencium tangan mereka? Padahal mereka lah yang mengajari kita alif-alif, ba, ta, sa, dan sebagainya. Padahal mereka lah yang mengajarkan kepada kita bagaimana caranya sholat. Bukankah telah dicontohkan oleh orang-orang yang mulia, Sayyidina Ali karramallahu wajhah dan juga Imam Syafi'i radhiyallahu an. Mereka menjadi mulia di sisi Allah karena mereka memuliakan yang menyampaikan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka pun tidak ada perasaan sedikit pun di dalam hatinya keraguan terhadap orang-orang yang mengajarinya. Tidak ada sedikit pun keraguan di dalam hatinya akan untuk menghormati semua guru-gurunya. Maka dari itu hadirin rahimakumullah, Ramadan telah berlalu. Maka kita berkewajiban kembali untuk berjuang menuntut ilmu. Selamat berjuang untuk menuntut ilmu kembali, menuntut ilmu agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadilah orang alim, atau jadilah orang yang menuntut ilmu, atau jadilah pendengar ilmu, atau pencinta ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita dengan guru-guru kita di surga tertingginya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita semuanya, dimanapun mereka berada. Allah tempatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.